Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fakta Misteri akan menceritakan kisah misteri nyata yang dialami oleh pengirim yang bernama Ipang dan istrinya yang bernama Nia, yang berjudul Tanah Kuburan Bikin Gulung Tikar Usaha. Di cerita ini, nama, tempat, dan semuanya akan saya samarkan ya, untuk menjaga privasi kita bersama. Cerita ini tidak akan terlupakan oleh suami istri itu, Ipang dan Nia. Sebelum mulai ke ceritanya, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, jangan lama-lama ya, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Ceritanya seperti ini ya. Waktu 8 bulan ke belakang, saya yang bernama Ipang dan istri ingin sekali merintis usaha kecil-kecilan, karena kalau mengandalkan kerja tentunya kita tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Karena pada saat itu saya bekerja freelance sebagai fotografer. Kalau ada kerjaan ya bisa kerja, tapi kalau nggak ada kerjaan ya gitu deh. Mungkin kalian mengerti lah ya. Akhirnya kita berdua punya pikiran yang sama untuk merintis usaha supaya hidup lebih baik lagi. Dan kita memutuskan untuk berjualan bakso. Tetapi konsep kita berbeda sama yang jualan bakso yang lainnya ya, supaya lebih menarik. Tentunya harus punya modal dong untuk berjualan. Istri bertanya, kalau kita jualan, kita mau modal dari mana? Saya menjawabnya dengan tenang dan saya berkata, kita jual aja motor buat modal awal. Terus istri bilang, kalau motor dijual, nanti kita kemana-mana susah. Saya menjawab, kan ada Grab neng. Pokoknya tenang neng, nanti akan tergantikan dengan yang lebih. Terus kata istri, ya udah deh, bismillah ya supaya kita menjual motor akan menjadikan keluarga kita menjadi tambah baik lagi. Akhirnya saya menjual motor Beat Street dengan harga 8 juta dan motor terjual cepat karena murah. Setelah itu kita mencari tempat dan sepakat buat kita berjualan, diantaranya gerobak, kulkas, meja, dan lain-lain untuk dipakai jualan. Akhirnya nemu sewaan kios di daerah Citayam, Gang Langgar, dan kita memutuskan berjualan dengan nama warung Bakso Sehah. Singkat cerita, mulailah kita berjualan warung bakso Sehah di Gang Langgar, Citayam, Bogor. Seperti biasa, hari pertama kita jualan sepi dikarenakan belum ada orang yang tahu, dan di pinggir kios ada yang jualan nasi goreng Mas Arman. Sampai sekarang kita komunikasi dengan baik. Di pinggir nasi goreng ada yang jualan seblak, orangnya sensi banget. Semenjak saya jualan di sana, mereka nggak pernah negur dan saya pun tidak memperdulikannya. Toh kita berbeda jualan. Dan di hari kedua jualan lumayanlah, kejual 10 porsi karena pada saat itu saya menjual bakso 10.000 per porsi, full tetelan dengan kuah lapa yang pedas. Gurih lah, pokoknya mantap deh. Pasti kalau ada pelanggan-pelanggan saya yang mendengarkan cerita ini, pasti pada tahu ya. Saya jualan tidak sendiri, ditemani oleh istri tercinta, apalagi mengandung 4 bulan pada saat itu. Dan di hari ketiga kita tambah meningkat 30 porsi kejual, dan yang lebih anehnya ada bapak-bapak datang ke kios kita dan berkata, yang langgang ya jualannya di sini, Bapak doain. Dan bapak-bapak itu langsung pergi. Sontak saya dan istri langsung tanda tanya, maksud Bapak itu apa?
Tapi kita masih tidak punya pikiran apa-apa, ya positive thinking lah. Di hari keempat, kelima, sampai di pas 2 minggu kita jualan, semakin rame lagi sampai omset kita lumayan 1,5 per hari bersih pada saat itu. Tetapi ada orang yang selalu kepo, selalu mondar-mandir dan selalu menanyakan kepada tukang nasi goreng tentang warung bakso Seha. Karena hubungan kita baik sama Mas Arman, akhirnya Mas Arman bilang ke saya kalau jualan di sini harus hati-hati karena ada orang yang kepo. Siapa, bilang saya? Lah, nanti juga tahu orangnya, kata Mas Arman. Dan saya pun tidak menggubris itu karena dagangan kita toh berbeda. Dan tidak di situ aja, setelah saya dan istri lagi beres-beres di kios mau pulang, ada warga asli sana yang bernama Ibu Desi dan Bang Ibong menghampiri kita berdua dan bilang, "Wih, udah habis nih jualannya," kata Bang Ibong. Saya dan istri jawab, "Alhamdulillah Bang, lagi rame jualan." "Alhamdulillah," jawab Ibu Desi dan berkata, "Hati-hati ya Bang kalau jualan di sini." Mereka pun langsung pergi. Saya dan istri tampak bingung. Orang sini selalu bilang hati-hati kalau jualan di sini. Kayaknya mereka menyimpan sesuatu deh, Ya, saya bilang jangan suuzon. Mungkin mereka mengingatkan kita untuk lebih banyak beribadah dan sedekah, Neng. Istri bilang, "Oh iya, ya udah deh, yuk ini udah beres, kita pulang." Karena kita belum punya kendaraan, akhirnya kita pesan Grab karena rumah tinggal lumayan jauh dengan kios, dan tibalah Grab Care menjemput sampailah kita ke rumah. Ya, seperti biasa kegiatan di rumah, mandi, makan, malam, sholat isya langsung tidur. Subuhnya sehabis sholat saya sendiri ke pasar belanja daging dan lain-lain pakai ojek. Tibalah jam 7 pagi, saya langsung ke kios untuk produksi bakso. Di kios sudah ada istri, saya pun nanya ke istri, "Tumben jam segini udah di kios?" "Oh iya, biasanya istri datang ke kios paling siangan ya, hehe. Pengen bantuin AA produksi bakso, kasihan AA kalau sendiri. Nanti mah gini kan jualan udah rame. Gimana kalau kita nyari yang kerja aja?" Kata saya, "Udah yang kerja kali 2 orang. Tapi gak sekarang, nanti mereka bantuinnya." Ulu-ulu gaya sambil senyum. Akhirnya kita masuk ke kios produksi bakso. Kuah, lapa, dan sebagainya. Seperti biasa yang kita kerjakan. Sesudah ready, saya sendiri beres-beres membersihkan gerobak supaya bersih. Sesudah itu langsung nyapu-nyapu halaman kios, membersihkan sampah-sampah. Dan pas saya lagi nyapu, saya melihat di pojokan ada kain warna putih yang tergulung rapi. Saya penasaran, akhirnya saya ambil dan membukanya. Pas kain putih saya buka, isinya tanah merah. Agak basah dan ada dedaunan. Lalu saya memanggil istri untuk menanyakan, Neng, sini sebentar." Agak sedikit teriak istri datang. "Apa, teriak-teriak," kata istri. Saya nanya, "Ini apaan, Neng?" Lalu istri melihatnya dan beristighfar, "Astagfirullahaladzim. Ini mah," sambil lihat kiri dan kanan, langsung saya dia tarik istri ke dalam kios. "Sini, Saya nanya lagi, "Apaan?" "Itu tadi lihat di pojokan itu," sambil nunjuk tempatnya. Tahu nggak ini apa?" "Gak tahu, makanya nanya." "Ini tanah kuburan, berarti ada orang yang tidak senang kita jualan di sini." "Emang hubungan tanah kuburan sama jualan apa, Neng?" "Konon katanya kalau kita lagi jualan rame-ramenya, terus ada tanah kuburan, suka sepi.
bahkan sampai bangkrut. Ini pasti ada orang yang gak suka sama jualan kita di sini karena rame. Percaya sama hal-hal mistik, musyrik? Jangan takut, kita masih punya Allah. Mau mereka mau bikin kita sepi juga, kalau kata Allah rame ya bakalan rame, Neng. Udah jangan percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Oh iya teman-teman, karena saya pada saat itu tidak percaya sama hal-hal seperti itu, terus istri bilang, ya udah bismillah aja supaya kita dijauhkan dari bahaya, amin. Akhirnya kita buka kios jam 9 pagi, udah ready semuanya. Jam 11 belum ada yang beli. Biasanya pas kita buka kios sudah banyak orang yang mengantri. Jam 12, jam 1, sampai maghrib pun jualan masih utuh, belum ada satupun. Akhirnya kita giliran untuk sholat maghrib. Pas kita berdua sudah sholat maghrib, istri bertanya, tumben ya jualan dari pagi sampai jam segini belum ada yang beli. Mungkin gara-gara tanah kuburan yang tadi kali ya, jangan percaya hal seperti itu. Kan kita punya Allah. Allah yang maha segalanya. Mungkin belum rezekinya, Neng. Ya sudah, bismillah ya, supaya besok jualan lebih baik lagi. Amin. Ketika kita lagi ngobrol, ada yang beli. Bang, beli bakso. Siap, kata saya, dan saya menanyakan, dibungkus apa mau makan di sini? Dia bilang dibungkus aja, Bang. Siap, kata saya. Terus yang beli nanya, baru buka ya, Bang? Saya dari tadi pagi kita udah buka. Masa? Tadi siang saya dan keluarga nyari-nyari tapi gak ketemu. Bahkan mondar-mandir di jalan ini kita gak nemu. Mungkin kakak belum tahu lokasinya kayaknya, makanya gak ketemu. Besok siang kesini lagi pasti ketemu deh, Kak. Iya kali ya, Bang. Beres baksonya dan saya memberikannya ke yang beli. Makasih ya, Kak, jangan kapok. Iya, kata yang beli, dia pun pergi. Saya berpikir sejenak. Dari kata-kata yang beli barusan, siang pulang pergi di jalan ini tapi Kak nggak nemu. Sempat saya mau percaya tentang tanah kuburan, tapi keburu saya istighfar. Astagfirullah. Dan alhamdulillah pas hari itu kita dapat uang 10.000. Bahkan Mas Arman bilang, tumben Bang, bakso masih penuh. Biasanya rame yang beli. Saya jawab, iya lagi sepi Mas. Dan saya tidak menceritakan masalah tanah kuburan ke siapapun. Akhirnya saya dan istri beres-beres kios karena udah jam 9 malam. Oh iya, sisa bakso saya masukin freezer, kulkas. Karena saya kalau dibuang tinggal 59 porsi lagi buat dijual besok. Seperti biasa, kios sudah beres, kita pesen GrabCar. Sampailah di rumah. Pas tiba di rumah, saya lihat istri ada yang beda. Ditanya diem. Diajak bercanda, diem juga. Diajak makan, masih diem. Saya bingung. Biasanya kalau diajak mandi bareng, suka semangat kalau istri. Saya ajak, yuk Neng mandi bareng. Tapi masih tetap diam. Terus tatapannya kosong. Pikirannya dia lagi acting kali atau mau ngeprank. Akhirnya saya ke kamar mandi untuk mandi. Sehabisnya mandi, istri saya malah tetap seperti itu. Malah ditambah sama nangis. Saya belum menghiraukannya. Sehabis mandi, saya pakai baju dan sarung untuk menunaikan sholat Isya. Pas di rakaat ketiga, saya mendengar semakin keras tangisan istri sampai saya tidak khusyuk sholatnya. Saya tambah khawatir banget sama istri. Apalagi lagi mengandung mau ke 5 bulan.
Singkat cerita, saya beres sholat isya, tiba-tiba sang istri teriak kencang sambil ketawa, kayak ketawanya kuntilanak. Saya pun lari ke kamar untuk melihat keadaan istri. Tak lama kemudian ada suara ketukan pintu dari luar. Aduh, tambah kaget saya. Mana istri teriak-teriak, berkata pengen janin, dan tangannya meraba-raba perutnya sendiri. Dan ketukan pintu semakin keras. Tok 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 tok. Saya pun lari membuka pintu. Pas pintu dibuka, tiba-tiba bersambung.